akumulasi dari banyak kekecewaan sebenarnya dari selama kepemimpinan beliau. Aslinya masyarakat ini kepingin adanya diskusi karena memang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan rezim Jokowi ini memang kadang-kadang di luar nalar gitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua ya dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan alhamdulillah semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah ya, terutama akal yang sehat ya. Karena nikmat akal yang sehat ini sangat langka ya di saat-saat ini ya, ketika keadaan ya negeri ini dipimpin oleh yang kata orang ya, ini bukan kata sebagian orang, tapi hampir semua orang ya, yang juga misalnya para militer ya, kemudian juga para profesor-profesor mengatakan yang memimpin ya negeri ini, pemimpin tertinggi negeri ini dikatakan orang yang tidak jelas pendidikannya ya, karena sampai ada yang menggugat ijazahnya walaupun kemudian gugatannya itu dicabut ya karena tekanan ya dari rezim dan juga kepolisian yang kemudian menangkap langsung sang penggugat ini ya, walaupun akhirnya juga di sidang yang dilaksanakan ya terkait dikatakan berita bohong, penistaan agama, ujung-ujungnya yang dipakai adalah pasal yang sudah sangat lampau ya, pasal yang digunakan apa, undang-undang nomor berapa ya, tahun 1946 ya, saat Indonesia darurat ya. Jadi undang-undang itu terus-menerus dipertahankan untuk kemudian membungkam para aktivis ya. Dikatakan terjadi keonaran, berita bohong dan lain sebagainya ya. Kita masih ingat ya ijazah ya Pak ini ya, ijazah Pak Jokowi ya, itu selalu menjadi perdebatan ya. Bahkan terbaru ini mantan komandan marinir ya, berarti kalau komandan marinir kan bintang 3 ya, ini Pak Letjen Mayor Jenderal Soeharto, Letjen Soeharto, Letjen Soeharto yang mempertanyakan ya tentang ijazah Presiden Jokowi ya, dengan mengatakan 10 tahun Indonesia dipimpin orang yang tak jelas pendidikannya. Nah, ini dengan kemudian beliau mengomentari tentang gelar ya dari Presiden Jokowi yang pada di sebuah koran ya, di sebuah media massa koran, ketika beliau menjabat sebagai wali kota Solo di periode pertama, itu tertulis ya di situ gelar beliau adalah Dr. Andes ya. Tapi kenapa kemudian di periode kedua berubah menjadi insinyur? Oh iya, lupa nih ya Allah. Ya, karena saking semangatnya nih mau mulai ini. Kita apa kabar dulu ya? Sapa dulu nih Babe Aldo. Masya Allah. Apa kabar Be? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya. Iya. Ya gimana Be? Kabarnya Be? Alhamdulillah. Mudah-mudahan akal kita masih waras. Alhamdulillah. Amin ya. Bahkan bilang apa kabar? Alhamdulillah sehat pun bisa dipenjara Be ya. Kita masih ingat ya kasus yang menimpa ya Sayyidil Walid ya, Habib Rizik Syihab ya, IBHRS yang ya hanya bilang sehat ya. Karena kan sehat itu kan kalau orang dalam Islam kan jelas ya, kata-kata itu doa ya, jelas, walaupun memang
pada waktu itu dikatakan ternyata beliau secara medis yaitu kan ternyata hasil tes rapid testnya atau apanya itu positif COVID pada waktu itu. Ya, tapi kan beliau ditanya bagaimana keadaannya. Ya, orang bilang sehat, masa kemudian dipermasalahkan gitu. Apa kemudian beliau kemudian membuat klaster dan lain sebagainya. Ya, padahal kalau kita masih ingat ya, ternyata banyak pejabat yang melakukan pelanggaran, ya sudahlah cuma minta maaf, nggak pernah didenda, nggak pernah ngapa-ngapain, ujungnya selesai. Ya, tapi Habib Rizik hanya mengatakan alhamdulillah saya sehat sampai kemudian ya di penjara sampai bertahun-tahun ya, padahal sangat-sangat tidak layak ya, kriminalisasinya benar-benar kelihatan ya. Kembali Beh, ini kembali ke masalah tadi ya, banyak orang-orang pintar di negeri ini ya, seperti profesor ya, kemudian juga mantan petinggi militer ya, mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini pendidikannya masih diragukan ya. Ini penuntut umum tidak pernah mau menunjukkan ya keaslian dari ijazah Presiden Jokowi yang dipermasalahkan, baik dari SD sampai SMA ya, yang kemudian ataupun ijazah dari UGM ya, S1-nya tidak pernah dihadirkan, hanya kemudian yang dihadirkan itu ya kopiannya saja, itu yang kemudian sampai saat ini masyarakat itu masih bertanya-tanya gitu ya. Menurut Babe gimana ini sampai kemudian tadi ya Pak Legend Purnawirawan Soeharto ini mempertanyakan itu ya, mengatakan 10 tahun Indonesia dipimpin orang yang tak jelas pendidikannya. Ya, jadi alhamdulillah kalau gua ngelihatnya ini akumulasi dari banyak kekecewaan sebenarnya dari selama kepemimpinan beliau. Aslinya masyarakat ini kepingin adanya diskusi karena memang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan rezim Jokowi ini memang kadang-kadang di luar nalar gitu. Ya kita sebagai rakyat yang berakal sehat ya bingung gitu. Ini kok begini gitu. Ya seperti diketahui bersama kan kita juga, kami termasuk salah satu aktivis kemanusiaan masalah kemarin ya, masalah pandemi itu. Ya itu mulai dari situ kami melihat nih, ini kebijakan-kebijakan ini kenapa ini? Ini ada apa? Ternyata ya memang alhamdulillah ya, seiring dengan berjalannya waktu itu ibarat bisul memang mau pecah sudah ini. Ini mau pecah. Jadi sekarang makin banyak orang yang berani berbicara. Ya, jadi populasi penjilat itu udah makin sedikit gitu, atau mungkin karena rotinya sudah habis gitu. Jadi ini konfirmasi dulu ya, tadi berarti rezim ini rezim yang selalu mengambil keputusan itu secara brutal ya, maksudnya dia mau dengan diskusi terhadap rakyat maksudnya Bea. Iya, dan itu sudah kami rasakan gitu, kami merasakan sendiri gitu, bahwasanya kemarin kita seperti banyak berita ya kan, kita mendatangi Kemenkes dari mulai nyuratin berapa kali, kita minta diskusi, kita datengin, sampai mereka janji untuk menerima kami tapi nggak jadi diterima. Padahal rakyat ini pengen, kalau ada yang bilang Rocky Gerung kemarin itu nggak sopan katanya. Bukan rakyat ini nggak pernah mencoba untuk sopan gitu. Udah dicoba semua. Dan akhirnya kan pecah juga, dan akhirnya ya sekarang ini jadi polemik besar. Tapi lucu juga, gue polemiknya alhamdulillah memang benar ya, bahwasanya kekuasaan itu nggak ada yang abadi, dan kayaknya ini memang udah di pinggir-pinggir. Ibarat analogi ya, gue suka beranalogi. Meja makan ini udah makin sempit gitu. Ya, kemarin itu masih luas meja makan. Sekarang udah makin sempit, sehingga populasi penjilat itu makin tipis gitu, makin kecil. Dan itu makin kelihatan. Semenjak kejadian Rocky ini, itu makin kelihatan. Mungkin kalau rekan-rekan pernah ngelihat juga kan, ada berita yang bilang yang demo emak-emak di demo Rocky di Bogor, emak-emak, nenek bawa bayi, ada yang bawa bayi. Itu rumah Rocky Gerung itu kan dekat dari sini, rumah mertua ya. Ini kan cuma beda desa saja, sama satu kecamatan, beda desa. Jadi tinggal kalau ke rumah Rocky Gerung itu kurang lebih ya 7 kilometeran lah, dekat itu sebenarnya. Dan memang wilayah itu kalau kita masih ingat, Pak Rocky Gerung ini kan pernah melawan Sentul City. Sebenarnya ketika Rocky Gerung bersuara itu, masyarakat sekitar itu terbantu ya. Akhirnya kan kemudian Sentul City tidak berani melakukan lebih jauh lagi setelah adanya protes dari Rocky Gerung, dan yang kemudian sampai ke nasional, sampai pada waktu itu ada anggota TNI yang juga siapa ya, Junior Tumilar ya, Brigjen Junior Tumilar yang kemudian juga ikut bersuara sampai kemudian ditarik oleh
Jenderal Dudung ya. Itu Iya. karena Rocky Gerung bersuara, dan kebetulan memang rumah Rocky Gerung itu berada di kawasan yang menjadi permasalahan di Sentul City ini ya. Kalau kita sambil ini ya, ini cerita ini, Sentul City ini kan memang bisa dikatakan wilayah di Kecamatan Babakan Madang ya, terutama 4 desa. Ini desa Sumur Batu, Bojongkoneng, Karangtengah, Cijayanti, itu hampir semua tanahnya kalau kita jalan-jalan itu sudah terpasang plang milik Sentul City, tanah luasnya minta ampun. Ya, Jadi memang itulah itu oligarki ini benar-benar. ya, jadi gue lanjutin ya. Jadi buat gue dengan adanya demo itu menunjukkan, sampai gue ketawa, gue bilang ini sebenarnya demo atau karnaval 17-an sih, kan gitu. Ya udah kayak karnaval 17-an gitu. Nah, itu menunjukkan apa? Mereka untuk bisa menunjukkan eksistensi pembelaan dalam tanda kutip terhadap bosnya atau junjungannya, itu udah sampai separah itu gitu. Ya, sampai ada yang komentar di YouTube gue gitu. Sebegininya mereka cari masa sampai ke panti jompo, kan ini nggak etis banget gitu. Iya. Cuma 50 orang lagi tuh, 50 orang. Bahkan di Jombang kita juga lihat beritanya dibayar dengan 2 bungkus mie instan. Masya Allah. Ya, jadi ini sebenarnya akumulasi semuanya, dan itu memang semuanya berhubungan ini berhubungan. Ya, memang kalau kualitas pemimpinnya seperti ini ya ini hasilnya gitu. Makanya katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita nggak heran juga gitu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau segala sesuatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, ya tunggu saat hancurnya gitu. Dan ini mulai sayang, mulai. Ini semua udah berani berbicara, makin berani. Ya, rakyat udah apa ini, di ujung. Tapi sekali lagi kami masih berharap bahwasannya Indonesia ini bisa selamat dari segala macam bentuk kekacauan ya. Kami tidak menginginkan adanya itu. Kami berharap masih para pejabat ini stop arogansi pejabat gitu. Stop. Jangan. Nggak semua rakyat bisa menerima informasi apa-apa dari pemerintah tanpa berpikir. Ya, contoh ya semenjak kejadian Rocky Gerung kan akhirnya ini sebenarnya dari Purnawirawan ini, gue ngelihat ini tandingan dari apa yang diucapkan oleh Muldoko sebagai pejabat. Oh, betul. Iya, sebenarnya itu kalau kita lebih luas. Ya kan, Muldoko kan bilang saya ini tentara. Ini terus apa? Tentara juga. Apalagi cuma beda 1 bintang doang. Pak Muldoko ini kan jenderal ya, terakhir Panglima. Sekarang yang Pak ngomong ini mantan Komandan Marinir, dia terakhir pangkatnya Letjen bintang 3 TNI Angkatan Laut. Iya, jadi berbicara soal itu ini kan sebenarnya lagi masing-masing show of force ini. Jelas. Dan sepertinya Pak Muldoko ini dia mau agar dirinya tetap dilindungi ya, karena bagaimanapun sepertinya usahanya membegal Partai Demokrat ya. Yang jelas nggak mungkin ya Pak Jokowi nggak tahu ya Pak Muldoko ini sedang cawe-cawe Pak Muldoko ini sedang minta maaf gue potong ya. Iya. Rakyat ini yang mau berpikir sekali lagi ya. Saya nggak mau bilang rakyat yang tolol, enggak. Pinter rakyat Indonesia pinter. Yang rada ada kita curiga tolol ya yang di sono gitu ya, bukan rakyat. Kalau rakyat pinter, cuman rakyat yang mau berpikir. Rakyat ini sudah disuguhi atraksi para pejabat politik yang mengambil sebuah kebijakan atau mengambil sebuah tindakan itu bukan berdasar hati nurani, tapi transaksional. Hampir semua keputusannya, hampir semua. Omnibus Law ketenaga kerjaan. Ini wah transaksional. Gue yakin nih, iya, Omnibus Law ketenaga kerjaan, Omnibus Law kesehatan. Ini undang-undang yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Tapi gue sangat yakin bahwasannya yang ngetuk palu mungkin nggak baca semua itu pasal. Ya jangankan baca,
orang rapat paripurna aja main slot atau kadang tidur. Nah, jadi tindakan-tindakan ini kita bisa udah nebak gitu, kayak kenapa Muldoko ngomong begitu, kenapa Ngabalin ngomong begitu. Ya, ini semuanya sayang transaksional dugaannya. Supaya contoh ada Pak Erlangga kemarin diperiksa ya. Iya, Benar ya? oleh Kejaksaan Sempat Agung. diperiksa. Betul. Ya, sempat diperiksa, habis itu dipanggil, duduk, ya, makan, minum, tetet, tiba-tiba berhenti pemeriksaan. Terus Erlangga bilang apa? Kami dukung ini. Nah, itu kan, ini rakyat disuguhin gitu. Iya. Terus, iya, ini terang, udah bukan sembunyi-sembunyi lagi, terang-terangan. Dan ini udah sangat keterlaluan gitu. Jadi saya mau minjem istilahnya Majen Sunarko kalau nggak salah. Jangan anggap semua rakyat Indonesia ini tolol gitu. Jangan. Ya kita paham ini yang terjadi, kita paham. Cuman karena kita nggak punya kuasa, kita nggak punya apa namanya kekuatan. Bukan berarti kita menerima itu dengan begitu saja. Enggak sayang, enggak. Ya, orang yang mau berpikir, rakyat yang mau berpikir pasti melihat ini udah saatnya untuk mungkin ya perubahan, saatnya untuk melakukan apa ya namanya usaha, ikhtiar untuk perbaikan keadaan bangsa ini. Apa yang disampaikan Rocky Gerung itu kemarin beralasan, apa yang disampaikan Legend Soeharto ini beralasan. Sudah banyak tokoh, bahkan Pak Taufik Baudin ya TB itu sampai profesor ya. Ya, UI Watch itu mengatakan bahwasannya ini PKI gaya baru. Udah ini makin lantang orang-orang bersuara. Dan ini ujung-ujungnya memang saya melihat juga di sini ada kesan pembiaran dari Pak Jokowi. Ada pembiaran. Pak Jokowi waktu ditanya, coba perhatikan ya. Pak Jokowi waktu ditanya, itu masalah kecil, saya kerja saja. Atau kurang lebih begitu kalimatnya. Iya, betul. Ya benar ya. Betul. Tapi lucu, tapi itu sangat lucu buat gue. Dia bisa ngomong begitu, tapi kenapa nggak negur relawannya, nggak negur KSP-nya, nggak negur yang lain? Kok nggak negur? Ini kalau pakai itu sama saja ya. Iya, istilah ini mendiamkan. Pakai istilah orang Jerman, nabok nyile tangan. Betul. Kalau mendiamkan kan artinya setuju. Iya. Ada pembiaran gitu dalam tanda kutip. Biaran. Cuma Pak Jokowi kalau memang nih ya, beliau negarawan yang benar-benar gitu, benar-benar sesuai. Ya kan sampai UI aja bilang the king of lip service, makanya kami mikir. Lah kalau memang dia benar-benar negarawan kan dia bisa bilang begini. Sudah, itu masalah Rocky Gerung kecil. Ayo relawan, ayo KSP, ayo semua yang tenang, saya tetap kerja aja. Kalian nggak usah gugat-gugat ini, malah tambah bikin gaduh. Ya kan? Akhirnya kayak memang sengaja ini mau dibikin gaduh. Apakah begitu Pak Jokowi? Karena belum ada pernyataan dari Pak Jokowi yang untuk mendinginkan pihaknya gitu. Ya kan? Jadi ini jadi pertanyaan semuanya. Jadi memang kalau Pak Jokowi ngomong itu kita harus mikir 700 kali gitu. Tujuannya apa ya kira-kira gitu. Karena terlalu jenius, Pak Jokowi terlalu jenius. Ya ngopi. Iya. Dan sebenarnya nih kembali ke Rocky Gerung ya. Rocky Gerung kan rumahnya di Bojongkoneng ya. Ini sebenarnya wilayah Pak Prabowo ini Bojongkoneng. Pak Prabowo ini kan tinggalnya di Bojongkoneng, rumah kediaman pribadinya. Jadi di kandang macan juga nih Pak Rocky Gerung rumahnya. Jadi wajar ya jika kemudian warga sekitar juga mudah diprovokasi karena memang bisa dikatakan pembangunan jalan dan sebagainya memang ada andil Pak Prabowo untuk di sekitar Bojongkoneng. Ya memang transaksional sampai jadi memang suguhan transaksional yang ditampilkan oleh para pejabat ini itu kelihatan jelas gitu. Sampai sekarang pergerakan. Gue masih ingat banyak buzzer-buzzer yang ngecat gue ada bohirnya waktu gerak itu. Dikira ada bohirnya. Sekarang lagi Allah buka buat mereka. Ternyata yang ya begitulah sampai bikin karnaval 17-an kayaknya bukan demo itu.
Iya, masa masa demo nenek-nenek, ibu-ibu bawa bayi. Nah, ini kan mereka yang ternyata sekarang lagi Allah Ya. buka aibnya begitu. Harusnya mereka yang ditangkap ini, jangan Bunda Mary. Kita masih ingat ya, Nah, baru gua Bunda mau Mary ngomong. dituduh, nah tuh dituduh yang macam-macam karena dikatakan memobilisasi anak di bawah umur. Lah ini Nah, bayi, balita di bawah nah, demo. nah, itu nggak ada tindakan dari aparat, nggak ada. Betul. Ya, bentuk ketidakadilan hukum gini, kami makin mencurigai, dugaan kami makin kuat tentang bagaimana aparat keamanan ini digunakan untuk kepentingan politik gitu. Betul, Ya, sangat betul. ya, jadi wah aneh-aneh ya, kayak seperti yang antum bilang tadi, Habib Rizik ngomong baik-baik saja aja. Mudah-mudahan Habib Rizik umurnya sehat afiat. Ya, baik-baik Amin. saja aja, saya baik-baik. Orang sakit pun nih kalau ditanya gitu ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Udah begitu. Ya nggak juga mau pamer. Masa iya ditanya, Habib apa kabar? Aduh gimana? Kan nggak begitu. Ya itu ya terus Gus Nur, ya kan? Terus ini yang lagi gua di Jember, Kiai Fahim. Itu juga gua melihat ada, wah ini ada apa ini? Ya jadi rakyat harus bangkit ini, rakyat harus bangkit. Kalau didiemin terus ya, bahkan yang terakhir apa namanya kejadian di Sumbar ya, masjid. Oh iya, ini kurang ajar banget ini ya. Ini sudah sesekian kalinya ini ya. Entah itu polisi BRIMOB dan lain sebagainya itu masuk ke masjid menggunakan sepatu. Nah, kan Padahal kita tahu ya. walaupun Kapoldanya bilang itu ruang pertemuan, ya udah masih mau ruang pertemuan mau apa di situ itu nggak layak untuk. Andai kata memang boleh pakai sepatu pun, andai kata boleh pakai sepatu, jangan nyeret rakyat keluar dari situ gitu. Rakyat di situ aman. Iya, itu kan masjid itu orang tuh berharapnya kalau sedang kerusuhan apa masjid itu tempat yang paling aman ya. Masih Iya, ingat ketika demo Omnibus Law tahun 2020 Oktober ya sebelum kemudian disahkan kita sudah berlindung ke masjid ya. Itu gas air mata nyampe masjid. nah Kurang ajar itu. Aduh. ini arogansi aparat makin kelihatan. Jadi ini apakah ini memang ada desain atau gimana? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya? Kita masih berharap untuk baik. Walaupun kadang-kadang memang untuk baik itu perlu pengorbanan gitu. Untuk memperbaiki perlu pengorbanan ya. Jadi kita lihat aja nih perkembangannya. Khususnya masalah ketidakadilan hukum ini makin wah. Serampangannya jelas-jelasan. Seperti yang dialami Kiai Fahim ini sangat serampangan yang lagi kita di Jember ini. Begitu. Dan Kiai Fahim ini kan ya dia termasuk ulama yang kritis ya lewat channelnya Benteng Akidah. Kan saya sering dari awal beliau muncul itu mengikuti ya bisa dikatakan paling kritis ya baik terhadap penyimpangan akidah ya. Beliau selalu mengomentari kejadian-kejadian penyimpangan akidah yang ada sampai kemudian ya ujung-ujungnya memang ada kritik terhadap rezim yang kemudian mungkin beliau disasar juga itu. Wah, ya, kalau boleh izinkan saya cerita tentang Kiai Fahim ini dari mulai kasusnya saya kan sampai udah memutuskan pindah gara-gara kasus ini. Akhirnya gue kan sampai ya 7 bulan kemarin terakhir di sini baru ke Jakarta bentar udah balik sini lagi. Jadi Oh berarti Babe sekarang di Malang? Di Di Jember, Malang apa di di mana? Jember. Oh Jember ya, Jember. Jadi ini dari awal mulai pelaporannya ini udah janggal banget. Di saat pelapor itu bukan korban, itu kan janggal banget itu. Iya betul. Iya, pelapornya bukan korban, bukan, nggak ada dirugikan apa-apa, nggak dirugikan apa-apa. Apa dia mewakili korban? Nggak, korban. Mewakili. Oh. Nggak ada, karena korban semuanya mencabut BAP. Bahkan korban-korban itu di persidangan menyatakan dengan jelas merubah BAP, mencabut BAP. Karena BAP itu ada intimidasi dari polisi. Dari oknum polisi waktu penyidikan. Ada yang mengatakan, ini di persidangan, fakta-fakta persidangan ini. Ada yang polisi menjanjikan, iya nanti dirubah setelah tanda tangan. Itu kan nipu udah. Iya betul-betul. Mana korbannya itu masih hitungannya ada anak di bawah umur, ada yang udah cukup umur. Tapi ya masih anak-anak juga. Yang paling tua umur 19 tahun, yang lainnya di bawah itu. Paham. Ya, jadi nggak ada korban. Kiai Fahim ini tidak ada korban. Di fakta persidangan selama sidang ini berapa belas kali itu, ya nggak ada korban.
tapi jaksa menuntut dengan serampangan 10 tahun. Dan ini luar biasa ini. Ini kita perlu kawal ulama kita. Karena kalau ini dibiarkan aja nanti, wah ini bisa jadi jurisprudensi bagi yang lain. Ulama lain mau dibungkam gampang amat. Makanya gue pribadi ini harus dikawal sampai tuntas. Makanya besok tanggal 10 itu kayaknya gue di Jember karena itu sidang putusan. Oh, sidang putusan tanggal 10 ya? Iya, tanggal 10. Tanggal 9 kami akan mengadakan aksi damai bela ulama. Untuk Kiai Fahim, kami akan meminta audiensi kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi keberatan kami selama proses persidangan, termasuk masalah jaksa ini. Ya, kok bisa nuntut 10 tahun? Dan kami minta keadilan pada Pengadilan Negeri Jember. Ini insya Allah Aliansi Ulama Jawa Timur juga akan bergerak turun, para santri juga akan turun. Jadi ini nggak boleh dibiarin. Kami bukan membela Kiai Fahim, bukan. Kami membela kebenaran. Kalau memang Kiai Fahim itu terbukti bersalah, silakan hukum. Silakan, betul ya. Kita juga tidak kemudian menghalang-halangi orang yang kemudian bersalah tidak dihukum gitu. Kalau bersalah ya dihukum. Gitu. Dihukum. Tapi kan lucu kalau seseorang harus dituntut 10 tahun penjara, sementara di fakta persidangan tidak ada korban. Ya, betul. Ini zolim banget, korban nggak ada. Terus padahal pidana itu syarat utamanya harus ada korban. Unsur pidana itu harus ada korban, harus ada, wajib ada korban. Nah, kalau nggak ada korban apa pidananya coba? Ya kan, jadi nggak ada kerugian, nggak ada apa. Bahkan ini dugaan kuat kami bahwasanya yang jadi korban adalah korban, bukan korban cabul, korban fitnah. Gara-gara pelaporan yang diterima serampangan begini oleh Polres Jember, ya, ini menjadi anak-anak ini jadi terbebani sekolahnya, mentalnya terbebani. Anak yang mestinya belajar harus ngadepin apa, dugaan intimidasi dari polisi. Bayangin diperiksa dari jam, ada yang diperiksa dari sore ke sore lagi. Dan yang paling parah dari kejadian ini buat anak-anak, yang membuat anak-anak itu trauma adalah visum yang dilakukan oleh oknum Rumah Sakit Subandi atas kerjasamanya dengan Polres Jember. Yang melakukan visum terhadap santriwati ini ada beberapa yang dilakukan dengan bukan muhrim, laki-laki. Kacau sekali nih. Nah, ini fakta-fakta yang mestinya, wah ini disampaikan di persidangan. Jadi kami berharap hakim besok itu punya akal sehat deh. Jangan ketularan yang ada sekarang gitu. Jangan kebanyakan makan uang haram dulu. Ya, jadi kami akan melawan ini dengan hukum yang berlaku sekali lagi. Soalnya sekarang ini kalau kata-kata melawan aja udah bisa konotasinya orang macam-macam. Nah, kami akan tetap melawan untuk mencari kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami tidak memaksakan hukum itu harus ngikut mau kami, bukan. Kami taat dengan hukum. Kami patuh dengan hukum. Proses hukum kami ikuti semuanya. Akan tetapi di saat proses hukum yang kami ikuti sudah menunjukkan kebenaran sesuai dengan fakta persidangan, kenapa saudara kami, ulama kami, Kiai Fahim tetap dituntut 10 tahun? Ini nggak masuk di akal kami. Dan itu jelas membuat emosi. Itu membuat emosi. Begitu kakak. Dan ini sebenarnya semuanya imbas dari, andai kata kita punya pemimpin yang tegas, yang ijazahnya jelas, mungkin nggak begini, mungkin. Iya, kembali lagi ke tadi komentar ijazah dari Letjen Purnawirawan ya, Marinir dan ini Soeharto ya. Ini menunjukkan sepertinya memang benar ya, akumulasi ya, kekecewaan ya, kegundahan ya dari para orang yang pernah menjadi petinggi ya, baik di militer kemudian di pemerintahan, yang kemudian mulai berkomentar ya. Tadi mulai termasuk Profesor Taufik Bahauddin, kemudian juga banyaklah yang berkomentar, ulama-ulama juga terkait masalah pendidikan dari Presiden Jokowi yang kemudian masih diragukan hingga sampai saat ini ya, karena sampai putusan pengadilan, sampai kemudian sidang banding sampai kasasi, itu memang ijazah yang kemudian dipertanyakan tidak pernah dimunculkan ya. Walaupun kemudian ada konferensi pers dari UGM pun, UGM tidak pernah menunjukkan
bukti asli ya, salinan yang asli dari ijazahnya Presiden Jokowi. Yang beredar hari ini kan terus menerus itu kan cuma fotokopian yang sudah dilegalisir kalau nggak salah itu. Jadi nggak pernah ada yang asli gitu ya. Jadi apa, orang-orang kan bertanya sampai kemudian Profesor Amin Rais itu kan mengatakan sebenarnya untuk membuktikan keaslian itu tinggal datang ke pengadilan, bawa ijazah aslinya, diperiksa cap 3 jarinya, nomornya dan lain sebagainya, jelas pasti akan ketahuan asli atau palsu. Itu kan yang sesuatu yang sangat mudah sebenarnya. Ya, jadi kalau gue pakai analogi gue, itu besok-besok kita kalau di jalan kita ada, biasa kan operasi kendaraan bermotor itu, ya kita ditanya, mana SIM, tunjukin aja, kita pernah ke Samsat. Foto, ini Pak saya pernah ke Samsat. Loh, enggak, yang ditanya SIM. Oh, ini saya foto-foto di Samsat ada. Ini artinya saya punya SIM, Pak. Loh, kok begitu? Ya, karena ijazah aja begitu, Pak. Ditanya ijazah yang ditunjukin foto-foto. Ditanya ijazah yang ditunjukin reoni. Ditanya ijazah. Reoni, wisuda. Iya, apa? Kan ini yang ditanya ijazah, nggak usah kemana-mana lu. Kan gitu. Betul. Ya, mungkin itu dulu Be ya. Obrolan Siap. kita tentang komentar salah satu mantan ya petinggi di militer ya, Pak Letjen Purnawirawan ya, Soeharto, yang mengatakan 10 tahun ya negeri ini dipimpin oleh orang yang tidak jelas pendidikannya. Ya mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.